Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahi al-Islam. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan taufiknya sehingga kita dikumpulkan di majelis yang mubarak ini. Karena sesungguhnya waktu yang Allah berikan ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita dengan diberikan umur yang masih melekat pada jasad kita ini, ya, kita pergunakan, ya, untuk mendatangi, berkumpul, ya, di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua, ya, akan bermanfaat, ya, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai suri tauladan kita sudah menjadikan wajib bagi seseorang yang dia beriman, dia mengimani, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia beriman kepada nabinya Muhammad SAW sebagai utusannya. Ini merupakan satu konsekuensi keimanan. Dengan kita mengimani Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah, ya, maka kita harus mengikuti daripada apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuhibbullaha fattabi'uni. Ya, kalau kalian itu mencintai Allah, makna mencintai di sini adalah ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana cinta di sini adalah ridho. Allah akan meridhoi kita. Dengan Allah meridhoi kita, mencintai kita, maka apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita sebagai manusia, sebagai hamba yang senantiasa berbuat dosa, berbuat kesalahan, ya, berbuat kedzaliman, ya. Pada saat Allah ridho kepada kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya membahas terkait dengan bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang diterima oleh Allah itu adalah al-Islam, yaitu agama Islam, di mana agama Islam ini, agama yang kita anut ini, ya, itu adalah agama yang fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia,
sebagaimana Allah menciptakan kita. Kemudian pada saat Allah menciptakan kita ini, Allah memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia, ya, itu Allah memiliki tujuan. Disampaikan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ya. Jadi kita hidup ini diciptakan oleh Allah ini itu hanya untuk beribadah, ya. Sedangkan yang namanya hidup, ya, di situ disebutkan pada saat kita sholat, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, kemudian hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah. Inilah totalitas dalam ibadah, ya. Kalau disebutkan innas sholati wa nusuki, ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, ini adalah ibadah-ibadah mahdhah. Nah, kemudian yang lain, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, ya. Terkait dengan masalah hidupku, artinya apa? Segala aktivitas kehidupan kita, ya. Segala aktivitas kehidupan kita, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu aktivitas kehidupan kita, yang mana Allah memberikan waktu yang sama kepada semua hambanya, yaitu 24 jam. Ya. Bagaimana seseorang hamba itu menggunakan 24 jam itu dalam rangkaian ibadah, ya. Dalam rangkaian ibadah, ya. Nah, sedangkan ibadah itu, ya, menyembah kepada Allah itu harus ada aturannya. Pada saat seseorang itu aturan menyembah, tata cara menyembah itu berdasarkan manusia, berdasarkan kita, ini bisa rusak. Bagaimana tata cara untuk menyembah kepada Allah, ya? Kalau itu diserahkan kepada manusia, wes sakarepmu secaramu ya apa menyembah gitu. Yang penting kamu menyembah kepadaku. Rusak tatanannya. Maka ada orang yang menyembah api, menyembah matahari, menyembah segala macam, ya. Maka agar menyembahnya benar, itu harus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ya. Allah menghendaki kita untuk beribadah. Tata caranya seperti apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini loh caranya menyembah, ya. Salah satunya cara menyembah adalah dengan sholat, ya. Menyembah tata caranya dengan sholat, ya. Sholat ini adalah menyembah kepada Allah. Ini adalah rangkaian ibadah, salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana pada saat kita bicara sholat, sholat ini adalah satu rangkaian ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam, kan begitu. Ini aturan main, tata cara ibadah, ya. Pada saat kita sholat Allahu Akbar, ya, kemudian ada bacaan-bacaan, ada gerakan-gerakan di situ, dan terakhir ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ini aturannya Allah, ya. Kalau misalkan seseorang, ya, kemudian dia menggunakan aturan sendiri, ibadah sholat dibuka dengan bukan takbir sami Allahu liman hamidah, ya, rusak jadinya. Diterima enggak, mboten? Tidak diterima. Kenapa? Menyelisih daripada aturan, kan begitu.
itu terkait dengan ibadah sholat. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali kita hanya untuk beribadah. Sedangkan aktivitas kita selama 24 jam ini harus masuk dalam rangkaian ibadah. Nah, bagaimana ibadah-ibadah yang lain? Aktivitas-aktivitas yang lain agar ini sesuai dengan koridor ibadah. Allah sudah menetapkan hukumnya. Allah sudah menurunkan aturan-aturannya. Pada saat kita pergi ke pasar, ya, di situ ada aturannya. Ya. Bahkan perkara-perkara yang kecil, pada saat kita masuk ke kamar mandi itu ada aturannya. Pada saat kita makan itu ada aturannya. Pada saat kita minum ada aturannya. Bagaimana perkara-perkara kecil ini itu bisa menjadi rangkaian ibadah. Ya. Berbeda pada saat pemahaman yang ada saat ini, yang namanya ibadah itu dipagerin di wilayah masjid dan majelis ilmu, pengajian-pengajian. Ya. Maka tidak heran pada saat mereka di masjid, mereka katakan ibadah. Maka mereka harus mengikuti aturannya Allah. Pada saat sholat dia harus seperti ini. Pada saat azan yang dibaca ini. Ini aturan Allah. Mereka gunakan itu. Akan tetapi pada saat dia keluar dari masjid, pergi ke tempat kerja, pulang ke rumah, berinteraksi dengan tetangga, ya, berinteraksi dengan orang tua, ya, mereka mengira bahwa ini bukan ibadah. Maka aturannya saenake dhewe. Aturannya sakarepe dhewe. Ya, itu dalam perkara ya yang dirinya ya dengan masyarakat, dengan orang lain, ya. Sedangkan agama ini itu ada 3 hal yang akan diatur terkait dengan dirinya sendiri, seperti bab makan, bab minum, pakaian, ya. Itu mengatur diri manusia sendiri, ya. Kemudian mengatur dengan sosial masyarakat, itu diatur, ya. Contohnya misalkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berbuat baik dengan tetangganya. Ini diatur. Bagaimana hubungan kita sosial masyarakat dengan masyarakat diatur di dalam Islam. Ini aturannya, ya. Dan juga yang terakhir, bahwa kita ini juga diatur di dalam perkara apa? Perkara yang lebih besar. Terkait dengan apa? Terkait dengan kepemimpinan, ya. Terkait dengan hakim, ya. Kalau perkara kecil saja, masalah makan, minum, masuk kamar mandi, itu diatur dengan detail oleh Islam. Bagaimana dengan perkara yang besar? Perkara keumatan, perkara dengan kepemimpinan, ini pasti diatur, ya. Yang mana saat ini, ya, kebanyakan manusia mengira bahwa yang namanya ibadah itu cuman ada di masjid, ya. Kemudian di luar masjid itu sudah bukan ibadah. Maka pantas kalau misalkan aturan-aturan yang mereka pakai, ya, cara hidup mereka, cara berpikir mereka, cara mencari nafkah mereka sudah keluar dari koridor-koridor Islam, ya. Nah, ini harus kita pahami. Inilah pemahaman sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Banyak sekali orang-orang kita, saudara-saudara kita tidak memahami ini, tidak sadar, ya, bahwa apa yang mereka pahami ini sesungguhnya sudah keluar dari koridor Islam. Dan pada saat kita, ya, memeluk agama Islam, memilih Islam ini sebagai agama, perlu kita pahami bahwa agama Islam ini bukan sekedar agama ritual, bukan cuma sekedar agama zikir, bukan cuma sekedar agama sholat, akan tetapi kafah, akan tetapi lengkap, yang mengatur seluruh kehidupan ini, ya. Lengkap, ya. Jadi semuanya diatur oleh Islam, semua diatur di dalam agama ini.
Makanya apa? Ya, pada saat kita sudah berazam menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Kita meniadakan Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada hukum, tidak ada peraturan, ya. Tidak ada Tuhan yang kita sembah, tidak ada aturan yang kita pakai, gitu kan, kecuali Allah. Ya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada aturan yang berhak kita pakai, ya, kecuali aturannya Allah. Ya. Maka dari itu kalau kita bicara agama Islam, ya, ini mengatur segala sesuatunya, ya. Dan pada saat kita bersyahadat, ya, kita menafikan segala hukum, kita menafikan segala bentuk Tuhan, gitu kan. Dan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan segala hukum kecuali hukum Allah. Ya. Ini tegas, ya. Di dalam Islam ini tegas, ya. Di dalam akidah kita terkait dengan wala wal bara. Wala, kita loyalitas kepada Allah, loyalitas kepada hukumnya Allah, ya. Wal bara, ya, kita ingkar terhadap selain Allah, ya. Makanya apa, ya, bahwa agama Islam ini bukan cuma sekedar ritual, akan tetapi Islam ini adalah way of life, jalan hidup, ya. Jadi Islam ini adalah jalan hidup. Jalan hidup. Dan konsekuensi daripada akidah, konsekuensi daripada tauhid, konsekuensi daripada syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ya, itu adalah menafikan jalan hidup yang lain, menafikan agama yang lain, ya. Hanya Islam satu-satunya jalan hidup yang harus kita jalani, harus kita ambil, gitu, dan satu-satunya jalan hidup yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah berfirman yang saya sampaikan tadi, innad-dina 'indallahi al-Islam. Ya. Ini sangat penting, meneguhkan terkait dengan keyakinan kita, akidah kita terhadap agama yang kita peluk ini dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, niku muqaddimah sedikit. Kemudian kita lanjutkan sekarang di kitab Riyadhus Shalihin bab 300. Larangan meninggalkan api yang menyala di rumah ketika hendak tidur, ya, baik api lampu minyak atau selainnya, gas atau yang lain. Ini subhanallah, ya, tadi kita bicara Islam itu agama yang sempurna, okay, yang mengatur semuanya, itu subhanallah, gitu kan. Ini merupakan satu nikmat kita ini memeluk agama Islam, kita meyakini Islam, agama kita Islam. Ini luar biasa, gitu kan. Ya perkara remeh-temeh ini kan gitu. Tapi ini jadi bagian daripada ibadah ini. Luar biasa. Apa pengecualian juga? Tidak ada pengecualian gitu. Pada waktu kan lampu padam. Okay. Pada waktu tidur kan lilin dinyalakan atau template atau yang lain. Iya. Jadi pada saat mau tidur, soalnya kan udah nggak sadar kita nantinya seperti apa. Sampai seperti itu kita diatur. Termasuk kita bepergian, gitu ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tatsrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangan biarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian tidur.
Ya, muttafaqun alaih. Kemudian wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahli minal lail falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-naru aduwwul lakum fa idza nimtum fa'adfi'uha muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata, sebuah rumah di Madinah terbakar di waktu malam. Tatkala diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal mereka, beliau bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Api ini musuh kalian. Maka apabila kalian tidur, padamkanlah. Muttafaqun alaih. Maka jangan bermain api nggih. Jangan bermain api. Tulinan mercon ae. Predil lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ghattul ina wa awqithus siqa wa aghliqu albab wadfi'u siraja fa inna syaitana la yahullu shiqa'an wa la yaftahu baban wa la yaksifu ina'an fa illam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala ina'ihi 'udan wa yadhkuru ismallah falyaf'al fa innal fuwasiqatun tudrimu ala ahlil baiti baitahum. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tutuplah bejana, simpulkan kendi yang terbuat dari kulit, ya ditutup, kunci pintu dan padamkan lampu minyak. Karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka simpul kendi, juga membuka pintu, juga membuka tutup bejana. Jika salah seorang kalian tidak memperoleh sesuatu untuk menutup bejananya, kecuali meletakkan sebuah ranting di atas mulut bejana tersebut dan mengucapkan bismillah. Ya. Lakukanlah karena sesungguhnya binatang pengerat tikus bisa menyebabkan kebakaran di rumah seseorang kalian. Ya Allah. Detil banget nih. Iya. Detil banget. Jadi pada saat malam hari menjelang malam, ya, sore maghrib itu ditutup bejana-bejana, tempat-tempat air itu ditutup, tempat-tempat makanan ditutup, dan terus kemudian pintu-pintu ditutup. Ya. Kalau misalkan tidak ada tutup, sampai ranting saja ditaruh di atas, terus kemudian kita niatkan untuk nutup dengan membaca bismillah. Ya, gitu. Ini sunnah. Ya Allah, nutup ngoten mawon lho. Nggih, itu dapat pahala loh. Masya Allah. Betapa luar biasanya agama kita ini. Bisa digini. Bismillah. Ada apa aja lah kita syarati gitu, seperti itu. Bismillah. Nggih, pakai sendok atau apapun ngoten. Nggih. Kelupaan gitu. Kadang-kadang kalau anak dulu bilang, ya buat anak dulu, tuh dibeli setan, dibeli jin, kayak buka. Terus kan kelupaan itu, besoknya baru ingat itu bisa langsung diminum atau di gimana? Yang minum. Atau dibuang kan mubazir itu. Yeah. Itu caranya gimana? Jangan dibuang. Gak apa-apa diminum tapi dengan baca Bismillah. Bismillah. Gitu. Yang namanya lupa. Ya, kita ini tempatnya lupa seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau lupa tidak apa-apa. Kemudian bab selanjutnya, larangan membebani diri baik perkataan, ya,
perbuatan yang sulit yang tidak ada maslahatnya. Qala Allah Ta'ala, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, ya. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada. Jadi kita ini nggak boleh berlebihan, ya. Sesuai dengan istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala nuhina anit takallufi, rawahul Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dilarang membebani diri dengan sesuatu hal yang sulit. Hadis rawahul Bukhari. Wa an Masruqin qala dakhalna ala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu faqala ya ayyuhan nas man alima syai'an falyakul bih wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam fa inna minal ilm an taqula lima la ta'lam Allahu a'lamu qala Allahu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Dari Mas'ud, ia berkata, kami masuk menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka ia berkata, wahai manusia, siapa yang mengetahui sesuatu, hendaklah ia mengatakannya, dan siapa yang tidak mengetahui, hendaklah ia mengatakan Allahu a'lam. Karena sesungguhnya termasuk bagian dari ilmu bahwa engkau mengatakan Allahu a'lam untuk hal yang tidak engkau ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, katakan hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada. Hadis rawahul Bukhari. Jadi ini terkait dengan perkataan, ya. Apa yang kita katakan ini, kalau kita tahu kita katakan tahu, kalau tidak kita katakan tidak, seperti itu. Kemudian haramnya meratapi mayit, ya, sambil menampar pipi, menyobek baju, menarik rambut dan mencukurnya, dan mendoakan celaka dan binasa. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi wa fi riwayatin ma niha alaihi muttafaqun alaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mayit merasa tersiksa di kuburnya karena ia diratapi. Meratapi, ya, meratapi ini yang tidak boleh, ya. Artinya orang yang meratap ini, yang namanya sedih ini boleh, itu fitrah. Rasulullah SAW pada saat putranya meninggal, beliau juga nangis. Beliau nangis. Itu menunjukkan bahwa beliau itu sebagai bashar, sebagai manusia seperti kita, ya, punya rasa sedih, punya rasa sayang. Itu beliau Rasulullah SAW, gitu ya. Kalau misalkan seseorang punya rasa sedih, terus kemudian dia sedih, ya, terus kemudian dia nangis, ini fitrah. Dan jangan dikira bahwa kesedihan yang sesuai dengan fitrah itu tidak menggugurkan dosa. Itu menggugurkan dosa. Tidaklah seseorang itu mengalami kesedihan, ya, terus kemudian kegalauan, kemudian sampai sakit yang dia rasakan sakit, dan sampai dia tertusuk duri di jalanan itu, kecuali dia diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, gitu kan. Begitu indahnya agama kita ini, ya. Jadi sampai kita rasa sedih itu karena memang fitrah, gitu. Itu menggugurkan dosa-dosa kita, gitu. Nah, yang tidak boleh apa? Meratapi. Meratap ini apa sih? Jadi meratap itu, ya,
dia itu tidak ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Yang meratap itu seperti itu, ya. Jadi dia nggak ridho, ya. Dia tidak terima dengan apa yang Allah tetapkan itu. Nah, ini yang tidak boleh, sehingga dia banyak sekali bentuknya meratap ini kan banyak, disobek-sobek, ngamuk, ya. Itu tidak boleh, gitu kan. Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, menyobek baju, ya, berdoa dengan doa jahiliyah, muttafaqun alaih, ya. Ya, berdoa doa jahiliyah ini meratap terus kemudian meso-meso, ya, itu enggak, bukan termasuk golongan Rasulullah, ya, golongan kita. Artinya orang yang tidak ridho terhadap qada'nya Allah, ya. Wa an Abi Burdah radhiyallahu qala, ya, waji'a Abu Musa faghushiya alaihi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi fa aqbalat tasihu birannatin falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah, muttafaqun alaih. As-saliqah allati tarfa'u sautaha bin niyahati wan nadbi wal haliqah allati tahliku ra'saha indal musibah wasyaqatu allati tasukku thawbaha. Dari Abu Burdah, ia berkata, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an sakit, ya, lalu pingsan dan kepalanya berada di pangkuan salah seorang istrinya. Lalu istrinya memekik dengan melengking, sedangkan ia tidak mampu membantah perbuatan istrinya, ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini semaput, gitu kan. Tapi semaputnya dia tahu, gitu, dia sadar, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, ya, kondisi lemas seperti itu. Kemudian tatkala ia siuman, ya, melihat istrinya berteriak-teriak tadi, ya, ia berkata, aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Beliau berlepas diri dari wanita yang meninggikan suaranya ketika meratapi, wanita yang mencukur rambut dan merobek bajunya ketika mendapat musibah, muttafaqun alaih, ya. Jadi artinya berlepas diri ini Rasulullah nggak mau tanggung jawab, gitu. Artinya wis tanggungan dewe, gitu kan. Ono apa-apa tanggung dewe, ya, gitu kan. Aku gak melok-melok, gitu. Ya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diratapi sesungguhnya ia di hari kiamat disiksa karena ratapan orang terhadapnya, muttafaqun alaih, ya. Jadi ini luar biasa, ya, gitu kan.
Jadi ada orang yang meninggal, saudara kita atau orang yang kita cintai, kemudian kita meratapi daripada meninggalnya orang yang kita cintai itu. Jadi kasihan, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadang-kadang karena keterbatasan ilmu, tidak tahu, nggak ngerti gitu kan. Ya kan ada saja kan seperti itu, meratapi segala macam diuncal-uncal gitu kan. Bajunya dirobek-robek, dijambak-jambak. Itu artinya meratapi ini dia tidak ridho terhadap ketentuannya Allah, qadanya Allah, dia nggak ridho. Ya, ini yang kasihan sama yang meninggal. Wa an Atiyah Nusaibah bidhammin nuni wa fathiha radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bai'ati alla nanuha, muttafaqun alaih. Dari Ummu Atiyah Nusaibah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sumpah setia dari kami, dari para wanita, agar kami tidak meratap. Anla nanuha, ya. Jadi sumpah, ya, pada saat perempuan-perempuan itu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu Rasulullah menyampaikan dilarang perempuan-perempuan itu untuk meratap. Ya, ini ya, emang yang banyak ini meratap ini biasanya emak-emak kan gitu kan. Kan bapernya tinggi kan gitu kan. Baper gitu kan. Lek wonten tiang jalur baperan keken sewean. Ini tentang niyaha ini banyaknya hadisnya, masya Allah. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala ughmiya ala Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu faj'alat ukhtuhu tabki wa taqulu wajabalahu wa kadha tu'addidu alayhi faqala hina afaqa ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalik, rawahul Bukhari. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ya ini beliau sahabat Rasulullah yang banyak juga dia menyampaikan hadis-hadis ya. Ia berkata, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an pingsan. Lalu saudarinya menangis dan berkata, "Duhai gunung, duhai begini, duhai begitu," ya. Lalu ia menyebutkan sifat-sifat Abdullah. Ketika Abdullah sadar, ia berkata, "Setiap engkau mengatakan sesuatu selalu dikatakan kepadaku, betulkah engkau demikian?" Ya, ini meratap ini. Jadi banyak sekali ya bentuk-bentuk ratapan itu banyak sekali. Dan itu tidak boleh. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ashtaka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu syakwa fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghashyatin faqala aqada qalu la ya Rasulullah fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a alqaumu buka'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bakau qala ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidamhil 'ain
wala bihuzzani qalb walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarhamu muttafaqun alaih. Masyaallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata, Sa'ad bin Ubadah merintih sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, ini adalah sahabat-sahabat besar ya, sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, Masya Allah. Ya. Mereka semuanya datang bersama Rasulullah untuk menjenguknya. Ya. Tatkala beliau masuk, beliau mendapatkan Sa'ad sedang pingsan. Lalu beliau bersabda, apakah telah wafat? Mereka berkata, belum wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menangis. Tatkala orang-orang melihat Rasulullah menangis, mereka ikut menangis. Ya, ini, Masya Allah, ini para sahabat itu, ya, itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menangis, ya, nggak tahu menangis karena apa. Dinangis-nangis loh ya apa supaya nangis gitu kan. Ini Masya Allah kecintaannya para sahabat itu dengan beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Menangis. Kemudian para sahabat ikut menangis. Ya. Kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian dengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan air mata dan tidak pula dengan kesedihan hati. Ya. Tetapi dia menyiksa dengan ini. Beliau mengisyaratkan ke lidahnya atau dia mengasihi. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi kalau seseorang itu menangis, ya, cuman menangis saja, ya, itu fitrah, tidak apa-apa. Tapi seseorang itu akan diadab disebabkan karena lisannya menceracau, waduh, meratap. Nah itu meratap itu yang tidak boleh. Dan yang si mayit itu akan disiksa. Ini sangat penting, gitu kan? Karena ketidaktahuan, ya, sering kita lihat ya di masyarakat, di tetangga-tetangga kita kadang-kadang mereka melakukan hal yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Iya, sama-sama. Wa Abi Malik Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin, rawahul Muslim. Ya. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita yang suka meratap bila tidak bertaubat sebelum wafatnya, kelak di hari kiamat ia berdiri dengan memakai baju yang berlumuran cairan hitam yang bau dan jubah yang dilumuri penyakit gatal. Ya. Ini disebutkan seorang wanita, memang kebanyakan mama sing seperti ini, gitu kan. Ini harus hati-hati. Yaumul Qiyamah kalau dia sebelum bertaubat, ya, ini maka dia dipakaikan baju yang berlumuran cairan hitam yang bau dan jubah yang dilumuri penyakit gatal. Hadis rawahul Muslim. Ya. Mereka membuat salep. Iya, hadis rawahul Muslim. Ya, riwayat Muslim ini kan sahih. Wa an Asid ibn Abi Asad At-Tabi'i an imra'atin min
mubayi'ati qalat kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina an la ta'siyahu fihi an la nakhmisa wajhan wa la nad'u wailan wa la nashqa jayban wa an la tansura sya'ran. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Usaid bin Abu Usaid, seorang tabi'in, dari seorang wanita yang pernah berbaiat, ia berkata, di antara sumpah setia yang diambil Rasulullah SAW dari kami, ya, para wanita, agar kami berbuat kebajikan dan tidak mendurhakai beliau, tidak bermaksiat kepada Rasulullah maksudnya, dan tidak mencakar muka, ya, tidak pula mendoakan celaka, merobek baju dan mengacak-acak rambut ketika mendapatkan musibah, ya. Sama, ya. Kemudian wa Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yamutu fayaqumu baqihim fayaqulu wajabalahu wa sayyidahu aw nahwa dhalik illa wakilla bihi malakani yalhazani ahakada kunta. Rawahu Tirmidzi faqala haditsun hasan. Al-lahzu ad-daf'u bijum'i yadi fi sadri, ya. Dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mayit yang wafat, ya, lalu orang-orang yang menangisinya mengatakan duhai gunung, duhai pimpinan dan panggilan semisalnya, ya, ya, melainkan diberi tugas dua malaikat menohok dadanya seraya berkata, betulkah dulu engkau begini, ya. Jadi orang itu dengan sebutan-sebutan itu dalam makna ini adalah meratap, ya, kecewa ditinggal, ya, kenapa ini, itu didorong atau dipukul itu dadanya si mayit itu oleh malaikat, ya. Hadis terakhir wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fi nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hal yang ada di tengah manusia yang bila hal itu dilakukan mereka menjadi kafir, yaitu membantah keturunan dan meratapi mayit. Hadis rawahul Muslim. Ya, ini sampai seperti itu, ya. Sampai menjadikan orang itu kafir, ya. Kenapa begitu? Ya, ini terkait dengan bab iman, kan? Rukun iman yang terakhir apa? Beriman dengan qada dan qadar, takdirnya Allah, ya, khairihi wa syarrihi, baik itu terkait dengan yang berupa kebaikan atau keburukan, itu kan, itu minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita harus bersyukur, ya, kita harus ridho terhadap apa yang terjadi sama diri kita. Itu bentuk daripada rukun iman yang keenam, ya. Nah, saya tutup dengan satu hadis, ya. Saya tutup dengan satu hadis, ya, yang ada kaitannya dengan qadanya Allah, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amrin mu'min, ya, kullu amrahu khair, sungguh ajaib urusan orang mukmin, ya, semua urusannya ini baik, ya. Walaisa dzaka illa lil mu'min, dan tidaklah
urusan yang seperti itu ya kecuali orang mukmin saja. Orang yang tidak beriman enggak memiliki urusan yang seperti ini. Ya. Apa itu? Wa in asabathu darra'u ya sabar fakana khairul lah. Ya. Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Ya. Yaitu urusan ini adalah apabila dia ditimpa ujian, ditimpa musibah, dia bersabar, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, ada ujian, ada sakit, ada sedih, ya, ada galau, ya. Ini dia sabar, ya. Fakana khairullah, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa in asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, ya, rizki, kesehatan, segala macam bentuk kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, inilah hakikatnya kita hidup ini kan sebenarnya untuk ibadah dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Nggih, kan ngoten. Jadi apapun kondisinya, kita ini bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah baik ataupun buruk, bagaimana ini menjadi peluang kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah gitu kan. Dari semua kehidupan kita ini gitu kan, karena rangkaiannya ibadah, ya. Dan pasti pada saat kita yang namanya hidup ini, ya, walanabluwannakum, ya, pastilah kalian itu benar-benar bakalan aku kasih ujian, ya. Makanya dalam perjalanan hidup kita ini bagaimana semuanya dalam rangkaian ibadah, dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya.